Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Yasir Nene Ama. KPK akan mengkaji penerapan aturan Undang-Undang BUMN yang baru saudara dalam aspek penegakan hukum terkait dengan jajaran direksi yang tidak lagi tergolong dalam penyelenggara negara. Juru bicara KPK Tessa Mardika menyatakan KPK akan mengkaji Undang-Undang BUMN dalam penindakan hukum terkait dengan praktik korupsi di BUMN. Kajian dilakukan untuk melihat penerapan aturan dalam penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh KPK. KPK juga akan memberikan masukan pada pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk menutup celah korupsi juga kebocoran anggaran. Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani. Nanti bagaimana nanti upayanya? Nah ini kenapa saya sampaikan perlu kajian? Tentu ini pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto kan menginginkan yang pertama meminimalisir atau menghilangkan adanya kebocoran anggaran. KPK tentu akan memberikan masukan kepada pemerintah Bapak Subianto, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dipilih. Tentunya hal ini menjadi salah satu concern ya, masuk salah satunya Undang-Undang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyebut direksi maupun komisaris perusahaan plat merah bukan lagi penyelenggara negara seperti dalam aturan negara dan dinilai PK tidak bisa lagi cawe-cawe dalam kasus dugaan korupsi di BUMN seperti selama ini. Joko Widodo bilang semua yang berkaitan dengan korupsi bisa proses. Semua yang berkaitan dengan korupsi itu bisa diproses. Baik itu pemerintah, baik itu BUMN, baik itu sektor swasta. Jelas kalau itu. Undang-undang BUMN terbaru yang disahkan 24 Februari 2025 dalam pasal 3X ini ayat menyebut orang dan juga pegawai badan merupakan penyelenggara negara. Kemudian pasal 9G disebutkan juga bahwa anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. KPK sudah menangani kasus korupsi di BUMN, saudara. Di antaranya ada kasus mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, yang didakwa merugikan keuangan negara 1,77 triliun rupiah lebih. Karen divonis 9 penjara dan denda setengah miliar rupiah dalam sidang Tipikor pada Juni tahun lalu. Menteri BUMN Erick Thohir meski bukan penyelenggara, pegawai BUMN yang bisa diproses hukum KPK. Erick Thohir pun saat ini dengan KPK tengah merumuskan batasan korupsi keuangan negara juga korporasi. Hanya kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum bukan penyelenggara. Korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan. Ya. Kalau korupsi, berarti KPK ya kalau korupsi ya korupsi, hubungan dengan penyelenggara atau tidak penyelenggara jelas. Kalau korupsi jelas. Yang justru dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi. Pembahasan terkait dengan penegakan hukum KPK berkaitan dengan Undang-Undang BUMN yang baru mengenai komisaris hingga direktur yang bukan lagi penyelenggara negara. Kita bahas bersama dengan mantan komisioner KPK, Bang Saud Situmorang, dan juga ada anggota Komisi 3 DPR, fraksi Golkar,
Sundenson Tandra yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Kami akan membahas terkait dengan undang-undang BUMN yang baru. Apakah ini akan mengganggu KPK dalam mengusut kasus korupsi direksi hingga komisaris? Telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, saudara. Mantan Komisioner KPK, Pak Saud Situmorang. Selamat sore, Pak Saud. Selamat sore. Pak Saud, ini ada undang-undang baru yang diartikan secara sederhana ini KPK tidak bisa lagi menyentuh tindak pidana para komisaris direksi yang ada di BUMN karena dianggap bukan lagi penyelenggara negara. Apa tanggapan Anda? Ya, banyak paradoksnya ya undang-undang itu. Sejak awal saya komen podcast juga. Di antaranya itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 23 huruf E itu ya. Di situ kan nggak ada yang nggak bisa diaudit di negeri ini oleh BPK. Itu tugas BPK ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita bicara kemudian di undang-undang itu juga ada bicara efisiensi, bicara good governance, itu paradoks semua isinya. Nggak ada yang bisa nggak diaudit di negeri ini. Ada orang bilang katanya tuh kekayaan negara yang dipisahkan. Kan udah ada putusan MK juga, kekayaan negara yang dipisahkan juga itu harus diaudit. Jadi apa yang dimaksud di undang-undang itu good governance, dia nggak paham juga good governance. Good governance itu transparansi, audit dan seterusnya. Jadi memang ujungnya memang ini harus di judicial review dan saya pikir itu udah sangat bertentangan sekali ya sama Undang-Undang 45. Coba dilihat lagi di Undang-Undang 45 itu tugas BPK itu mengaudit semua keuangan yang menyangkut uang negara. Jadi pembuat undang-undang ini kemarin ini kayaknya buru-buru, nggak paham juga mereka yang namanya yang disebut sebagai good governance. Kata good governance itu muncul di undang-undang itu, tapi mereka sendiri nggak paham yang namanya good governance itu adalah audit, kira-kira gitu. Berarti adalah hal yang wajar ketika undang-undang ini disahkan, kemudian ada kekhawatiran bahwa KPK tidak bisa lagi mengusut direksi maupun komisaris yang ada di dalam BUMN ini. Ya itu pasti, dan itu sangat bertentangan dengan undang-undang yang ada lainnya, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang KPK, terus kemudian kalau kita bicara pasal 2, pasal 3 yang sering selama ini dihindari oleh penyelenggara negara, yang menyangkut kerugian negara dan seterusnya. Intinya adalah kalau kita bicara manajemen, kan di situ disebutkan salah satu tujuannya ini kan membuat mereka efisien. Ya nggak, baca lagi deh Undang-Undang 1 2025 ini bicara efisiensi. Anda kalau bicara efisiensi itu, kalau bahasanya 45 itu, Undang-Undang 45 itu bicara keadilan, kemanfaatan, bicara kepastian dan seterusnya. Jadi makanya dari awal ini orang sudah banyak hopeless yang melihat undang-undang ini, karena dari awal tuh banyak masalah di dalamnya gitu. Kita langsung tanyakan ke Bang Sundenson. Bang Sundenson, pada saat pengesahan undang-undang ini sebenarnya apakah sudah dikaji secara lengkap terkait dengan jangan sampai ada celah begitu sehingga para direksi maupun komisaris di penyelenggara negara di BUMN ini akhirnya tidak bisa dijerat ketika mereka terkena kasus korupsi? Iya, terima kasih. Jadi jelas sebuah undang-undang itu sebelum disahkan itu kan melalui beberapa tahapan. Termasuk di dalamnya kan itu tahapan dengan hearing, mendapatkan naskah akademik, dan lain sebagainya. Ya kan, itu pertama. Yang kedua, kita harus bicara ini harus clear. Negara kita kan negara hukum. Ya kan? Bukan negara kekuasaan. Itu pertama. Yang kedua, begini. Ini kan norma yang sudah berlaku. Ya kan? Yang sudah ditetapkan. Dan kita sebagai warga negara wajib mematuhi. Lalu yang ketiga, ini yang esensinya, bahwa BUMN itu tunduk kepada hukum perniagaan. Orang bisnis itu kalau nggak untung ya rugi, kan jelas itu, ya kan? Sehingga di situ jelas sekali dikatakan bahwa ya penyelenggara direksi dan sebagainya bukan penyelenggara negara. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa aturan-aturan bisnis itu dapat dijalankan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, itu bukan berarti bahwa mereka yang menjalankan tugas dan kewenangannya di situ kemudian tidak dapat dipidana. Bukan itu.
ya mereka kalau kemudian melanggar apa ketentuan-ketentuan undang-undang di dalamnya, dalam hal ini dalam berbisnis ada fraud di dalamnya, dapat dilakukan tindakan, ya kan? Tetapi kemudian kita harus memisahkan antara kerugian negara dengan berbisnis. Kalau berbisnis kemudian rugi, ini kan sesuatu persoalan kan, ya kan? Nah, inilah persoalannya, dan sehingga menurut kami undang-undang yang sudah disahkan itu sudah tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian. Meskipun dalam kenyataannya kan ada beberapa penyelenggara negara di BUMN yang memang terjerat kasus korupsi begitu. Ya, kalau mereka terjerat kasus korupsi, ada aturan hukum yang melakukannya, ya silakan laksanakan. Tetapi kemudian kan sekarang ada undang-undang baru, undang-undang mengenai Danantara, BUMN dan yang lain-lain, yang kemudian tidak mengkriminalkan mereka dan tidak memasukkan mereka sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Ya kita harus patuhi. Dan alasan dasar filosofisnya jelas bahwa BUMN itu tunduk kepada undang-undang perniagaan. Orang berbisnis itu ya kalau nggak untung ya rugi. Nggak ada bisnis untuk pulang pokok, nggak ada. Itu kerja sosial, ya kan? Sehingga kemudian kita mencegah kemudian ya kalau dia di dalam suatu keputusannya akhirnya itu rugi, ya kita telusuri dari mana ruginya. Kalau kemudian ada fraud, ada undang-undang yang tetap bisa menjerat. Pencucian uang tetap bisa kena. Baik. Ya, penggelapan, penipuan, perampasan aset tetap masih bisa, bukan saja dengan cara tindakan korupsi. Demikian. Baik, tanggapannya Bang Saud. Ya, ini memang nggak paham ya, yang namanya negara rugi, usaha rugi itu menentukan siapa gitu. Nah kalau rugi menurut undang-undang ini, ya BPK itu tidak masuk, itu auditor swasta biasa gitu. Sementara definisi ini adalah, namanya aja ada BUMN, N-nya kan negara itu, ya kan? Itu bukan. Tapi kan ada usaha di situ. Ya, Bapak diam dulu, dengar saya dulu nanti ya, Bapak. Enggak, tapi Bapak kan harus memberikan penjelasan yang tepat. Ya, jangan terus negara, tapi negara dalam hal ini berusaha, Bang Saud. Ya, diam dulu. Tadi saudara ngomong, saya nggak komen. Belajar ketika ngomong di publik, Anda anggota DPR. Belajar mendengar yang baik, ya. Paham ya? Silakan. Jadi Pak, udah kamu diam dulu. Ya sudah, baik, silakan Bang Sudeson, mohon tenang dulu, silakan dilanjutkan, kami kasih kesempatan dulu kepada Bang Saud. Silakan Bang Saud. Ini adalah pemahamannya adalah mereka nggak paham yang namanya tugas BPK. Anda yang tidak paham. Ya, dia nggak paham. Jadi makanya saya katakan kembali lagi, kalau kita bicara undang-undang keuangan negara, putusan MK harus ada hargai. Ya kan, putusan MK itu tidak ada itu dipisahkan antara keuangan negara dengan tidak ada di bawah angka keuangan negara atau tidak. Jadi sekali lagi, makanya kembali kalau Anda bilang tadi ada naskah akademik, naskah akademik kan dari awal kan sudah diributkan. Jadi makanya tempat yang paling baik ini bukan di TV ini sebenarnya, yaitu kita bicara di Mahkamah Konstitusi sebenarnya gitu. Tapi karena saya diminta bicara di TV, ya kita bicara di TV. Tapi yang baik itu tempatnya di Mahkamah Konstitusi. Bahwa karena ada di situ pelanggaran di dalam Undang-Undang 45 pasal 23E yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa tidak diaudit oleh BPK. BPK itu ada di Undang-Undang 45, Anda harus paham itu. Itu dulu sementara. Silakan menanggapi. Silakan Bang Sudeson. Ya, jadi begini, dasar saya sampaikan itu, Bang Saud itu supaya paham. Badan usaha milik negara, memang milik negara tetapi menjalankan usaha. Pada saat menjalankan usaha, badan itu tunduk kepada hukum perniagaan. Kan demikian. Sehingga kita itu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada politisasi dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, ya, di dalam persoalan ini, ya, badan usaha negara itu di dalam melaksanakan usahanya. Bisa saja rugi, bisa saja untung. Ya kan? Nah inilah ini. Kemudian yang ketiga, ini Bang Saud ini kan seorang anggota KPK, mantan anggota KPK. Beliau itu harus tunduk pada hukum. Undang-undang ini sudah berlaku. Siapapun harus tunduk kepada undang-undang ini, gitu loh. Sehingga kalau itu kemudian ada keberatan dari masyarakat seperti Bang Saud ini,
Ya forumnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Silakan itu. Bang Kalau Sudesson, kemudian dibatalkan, saya ingin kita mendudukan Jul secara sederhana. Jika undang-undang ini sudah diterapkan dalam sebuah pelaksanaan begitu, ketika seorang pimpinan baik itu komisaris maupun direksi mengambil sebuah keputusan, namun dalam implementasinya keputusan tersebut akhirnya merugikan negara, itu berarti tidak bisa dijerat dengan undang-undang ataupun tidak bisa diselidiki oleh KPK. Ya jelas tidak bisa karena jelas undang-undang sudah mengatakan bahwa direksi dan yang lainnya itu bukan penyelenggara negara. Kan begitu. Ya jelas tidak bisa. Tapi demikian bukan berarti bahwa mereka tidak bisa dikenakan hukuman. Kalau mereka melakukan pencurian, penipuan, penggelapan, pencucian uang, bisa dilakukan. Ya kan? Jangan lupa juga saya nggak tahu ini masih berlaku nggak. Undang-undang nomor 4 tahun 1980 itu mengenai suap swasta, ya itu bisa dikenakan kalau memang undang-undang itu masih berlaku. Mohon maaf ya, saya sudah tidak mengikuti, ya toh. Tetapi kalau itu yang terjadi, maka itu bisa dikenakan sejarah dulu karena masalah suap menyuap di dunia persepak bolaan. Maka itu kemudian diadakan itu undang-undang suap swasta itu ya. Tetapi itu bisa dikenakan. Nah, yang saya tekankan di sini adalah negara kita adalah negara hukum. Kita semua harus patuh kepada hukum. Baik, saya ke Bang Saud. Bang Saud, implikasinya terhadap penegakan hukum jika undang-undang ini sudah diterapkan akan seperti apa? Jika kita kaitkan dengan adanya gratifikasi, kemudian ada penyelewengan dana di situ. Ya, itu nanti akan terkait dengan pasal di dalam tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 itu. Kalau nanti dia pasal 1, pasal 2, ya itu karena sudah didefinisikan dia bukan penyelenggara negara, which is KPK itu kan berbicara penyelenggara negara. Itu sebabnya saya katakan pada bagian lain memang undang-undang KPK sendiri kan harus diganti. Undang-undang tindak pidana korupsi harus diganti. Ya praktis memang KPK nggak bisa masuk lagi di situ kalau dia penyelenggara negara, karena KPK kan urusannya penyelenggara negara. Ya kalau swasta itu kejaksaan, kepolisian tuh suap menyuap atau katakanlah yang lain-lain juga menyangkut perbuatan curang, pemerasan dan selanjutnya urusannya bisa dilakukan di luar daripada KPK karena dia tidak penyelenggara negara lagi, itu bukan urusan KPK. Itu yang saya katakan kembali lagi, yang perlu kita sadari adalah implikasinya dari undang-undang ini. Saya menduga indeks persepsi korupsi kita akan turun dari 37 nanti ke depan karena dunia internasional tuh bicara Indonesia ini sangat carut marut dalam menangani penyelenggara negara. Persoalan utama di negeri ini kan penyelenggara negara. Swasta itu kan gimana penyelenggara negara? Penyelenggara negara itu dalam hal ini BUMN, lebih spesifik lagi kalau kita bicara daya saing dan seterusnya, terus kemudian kesempatan berusaha dan seterusnya, terus kemudian hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil, itu kan persoalan-persoalan yang nggak bisa diselesaikan oleh kalangan BUMN yang kemudian KPK menjadi menyasar penyelenggara negara. Itu awal dari berdirinya KPK. Jadi kalau kemudian tanya tadi implikasinya, ya memang KPK nggak bisa nangani lagi karena ini bukan penyelenggara negara. Inilah yang saya katakan dimulainya bencana ini ke depan, karena bagaimanapun banyak undang-undang lain yang tidak konsis dengan aturan ini, undang-undang keuangan negara, tugas-tugas BPK dan seterusnya. Nah itu menjadi sangat bertentangan dengan isi dari Undang-Undang 1 2025. Karena kalau baca isi Undang-Undang 1 2025 itu di situ semua menyangkut prinsip-prinsip good governance. Good governance itu, check and balance-nya itu harus sangat transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Dan salah satu isi dari kepengurusan itu aja, coba aja mantan presiden yang disebut-sebut terkait dengan korupsi aja ada di pengurusan di Danantara itu sendiri. Jadi itu banyak kontroversinya gitu loh. Itu yang diributkan, makanya mintalah judicial review, dan ini sekarang judicial review sudah jalan, tinggal kita tunggu saja. Apakah kemudian MK ini juga masuk angin, ya kita tunggu aja gitu, Mas. Baik, kita tunggu ya, kita tunggu hasilnya seperti apa terkait dengan hal ini. Terima kasih mantan Komisioner KPK, Bang Saud Situmorang, dan juga ada anggota Komisi 3 DPR fraksi Golkar, Bang Sudesson Tandra yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi